hari ini kita belajar agama. Hari ini ada yang sakit? Tidak. Ada yang pusing? Tidak. Oke, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Sari. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran Bu Sari, apakah kalian merasa belum rapi? Silakan dicek masing-masing meja. Bajunya boleh dicek.
hari ini Bu Sari menerangkan materi yang terbaru. Oke. Baiklah anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Sari akan menjelaskan, maka dari itu peserta didik mampu menyebutkan arti dari keberagaman dengan bantuan buku panduan dengan minimal 90% akurat. Yang kedua, mampu menjelaskan keberagaman sesuai sunatullah untuk saling mengenal dengan menggunakan catatan pribadi dengan kejelasan dan ketepatan. Nah, yang ketiga, mampu menganalisis ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam, menggunakan panduan dan diskusi kelompok dengan pemahaman yang terbaik. Dan yang terakhir, peserta ini mampu mengaplikasikan sikap saling menghormati, menghargai di lingkungan mana kita? Terutama di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal anak-anak. Ya, anak-anak semua sudah mempunyai rumah, nggih? Iya, ikut ayah atau ibu walaupun itu, nggih. Jadi, materi pada pagi hari ini tujuan pembelajarannya seperti itu. Baiklah anak-anak. Selanjutnya, ada gambar apakah anak-anak ini? Ada gambar apa? Percakapan antara ayah dan anaknya. Ayahnya bilang apa itu? Ya, ayahnya mengajak kebaikan untuk beribadah. Ini dijawabnya apa? Ya, kira-kira ini tidak melakukan sholat, berarti agamanya Islam apa mboten anak-anak? Mboten. Jadi contoh gambar tersebut, nah ini menghargai perbedaan apa? Agama. Islam dengan Kristen, Islam dengan Katolik, Islam dengan Hindu. Di Indonesia ada berapa agama? Apa baik? Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Ada 6 agama di Indonesia. Teman-teman saya di rumah juga ada yang agamanya non-Islam. Ada betul? Ada. Kalian suka bertekan tidak kalau yang agamanya beda? Tidak, pinter. Harus dihargai, sikap saling menghargai. Baiklah, selanjutnya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Di dalam ini anak-anak? Peta dan di Indonesia. Oke, Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya dengan keberagaman. Di sini kita memiliki berbagai suku, bahasa, agama, budaya yang berbeda. Contohnya apa? Orang yang ada suku Jawa, kemudian suku Sunda, dan suku-suku lainnya. Kemudian bahasanya, bahasa apa saja? Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Sunda. Bahasa Indonesia. Dan ada pun
jenis kelamin juga ada yang laki-laki dan perempuan. Terus sukunya ada yang berbeda suku apa enggak? Ada tidak? Oh ada ya, itulah yang disebut keberagaman yang berbeda. Lalu bagaimana sikapmu dalam menyikapi keberagaman itu? Harus bagaimana? Harus bagaimana teman-teman? Saling? Saling menghargai, saling menghormati, saling apa? Saling menyayangi satu sama lain. Orang kenal bertengkaran, ya, walaupun berbeda. Oke, selanjutnya Bu Sari ada es briefing sejenak. Tepuk toleransi. Di Indonesia ada 6 agamanya, Islam, Katolik, serta Buddha. Ada Kristen, Protestan, Hindu, serta Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Di Indonesia ada agamanya, Islam, Katolik, serta Buddha. Ada Kristen, Protestan, Hindu, serta Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Ya, seperti di es briefing ini ya teman-teman ya. Toleransi, walaupun berbeda-beda agama di Indonesia ada 6, kita tetap toleransi harus bersatu. Iya, oke. Selanjutnya, Bu Sari juga ada ayat mengenai apa ya anak-anak ya? Ya, mengenai surat Al-Hujurat. Berapa kali ya anak-anak? Ayat 13. Mari kita lihat ayat Al-Quran berikut ini. Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak, ada yang bisa membaca tulisan Arab seperti itu? Oke, yang tinggi, Mbak Erina, yang tinggi ujungnya. Tepuk tangan untuk Mbak Erina. Oke, silakan dibaca Mbak Erina. Rita. Linda, tepuk tangan sekali lagi. Ada yang bisa membaca selain Mbak Erina? Ada Mbak Des? Oh iya,
dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah sudah apa itu? Ada. Ya. Ini sudah ada artinya. Sudah ada ayatnya yang jelas bahwa toleransi itu harus bersatu. Walaupun berbeda bangsa nih, berbeda suku nih, berbeda jenis kelaminnya, ya toh harus saling menghormati. Paham tidak, Nana? Sampai sini paham tidak? Ada yang ditanyakan, Dokter? Oke, kalau tidak, lanjut. Ada gambar apa itu, Nana? Orang menari, ya betul. Keberagaman sebagai sunatullah. Keberagaman artinya banyaknya perbedaan yang ada di sekitar kita, seperti perbedaan suku, bahasa, warna kulit, dan budaya. Misalkan di sekolah SD yang 3 tahun, mungkin ada yang teman berbeda agama. Nek suku kita tetap ada ya, tetap sama semua ya, suku Jawa ya. Tetapi ada di SD kita ada yang beragama yang berbeda. Siapa itu? Yahuda. Agamanya apa ya, Yahuda? Kristen. Kok kamu tahu kalau agamanya Yahuda Kristen? Oh, temennya ya. Ketika kita melaksanakan sholat duha berjamaah, Yahuda ikut tidak, Nana? Tidak. Ya, Yahuda kelas berapa, Nana? 2. Di kelas 2, apakah juga anak-anak yang berbeda agama nih seperti Yahuda dan temannya itu berkelahi? Tidak. Apakah tetap rukun? Tetap rukun. Betul. Keberagaman adalah sunatullah. Berarti keberagaman bagian dari hukum atau aturan Allah dalam kehidupan ini. Dalam Islam, sunatullah adalah hukum yang telah ditetapkan oleh siapa? Allah untuk mengatur kehidupan di dunia. Ya, betul. Itulah maksud dari keberagaman sebagai sunatullah. Nah, ini ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Ini ada gambar apa, anak? Orang menari juga ya. Ajaran kebaikan dalam Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap baik dan adil kepada sesama. Beberapa prinsip utama dalam Islam tentang kebaikan meliputi kasih sayang, keadilan, saling menghormati, kejujuran. Kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, Islam melarang umatnya berbuat dengan merugikan orang lain, baik itu seagama maupun berbeda agama. Selain Islam, banyak agama dan kepercayaan juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Semua ajaran ini dapat dasarnya mendorong umat manusia untuk hidup dalam harmoni, saling menghargai dan berbuat baik kepada satu sama lain. Contohnya tadi kayak Yahuda, keluarga besar SDN 3 tahun. Walaupun banyak yang beragama Islam, kita tetap harus menyayangi Yahuda ya, walaupun Yahuda beragama Kristen. Yo diajak main, yo diajak bercakap-cakap, berbicara. Apa yo Yahuda tidak usah digagas seperti itu, boleh tidak teman-teman? Tidak. Yo harus digandeng. Oke. Selanjutnya anak-anak. Oke, ini juga ada gambar
perbedaan makanan khas dan sebagainya. Itu anak-anak disuruh menggunakan media, jadi alat tulis yang semenarik mungkin. Jadi boleh pakai spidol, boleh pakai krayon, boleh pakai pewarna, boleh pakai pensil, boleh pakai bolpen, bebas. Nanti kreasinya kelompok masing-masing. Kemudian setelah nanti jadi, anak-anak boleh untuk mempresentasikan di depan. Paham anak-anak? Diberi contoh Bu Sari apa mboten? Beri contoh Bu Sari tidak? Kasih. Ya, ini ada 5 kelompok. Satu. Nanti ditulis kelompok berapa dan jumlah pesertanya. Dalam satu ya. Ini yang satu di belakang sini tidak apa-apa. Apa? Miring, bebas. Mau berdiri boleh, miring juga. Oke. Baiklah anak-anak. Bu Sari beri contoh. Ini gambaran. Gambaran apa ini? Gambaran orang. Nih, aku Jawa, aku Aceh, aku Papua. Jadi ada semua. Maaf boleh. Apa 2 saja juga boleh. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan nanti yang membedakan apa? Jadi 2 aja. Ya, Jawa menggunakan apa ini? Lakon. Kalau Aceh menggunakan apa ini? Kayak mahkota ya, mahkota dari apa itu? Bulu-bulu biasanya kalau perempuan. Ya. Boleh, pakai pensil boleh. Bebas. Ini juga ada ragam budaya. Loh, Jawa pakai galon. Berbeda-beda, tetap satu jua. Silakan anak-anak memilih salah satu. Nah, seperti ini juga boleh. Apa gambar orang seperti ini juga boleh. Ya. Ada gambaran ragam budaya Indonesia. Ayo kita lestarikan budaya kita.
Ya, bebas pakai sepeda boleh, layang boleh, pensil boleh, bebas. Rekreasi kelompok masing-masing. Blangkon ya, orang Jawa pakai blangkon. Kemudian Aceh. Oh, Papua dulu boleh. Nah, Papua pakai gitu. Pakai ronde-ronde biasanya pakai mau ya dulu ya.
dengan posternya apa? Jadi senjata dari kelompok apa? Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, mungkin itu G. Ya, ada yang ingin maju lagi dari kelompok berapa? Boleh kelompok 2. Cintailah ragam budaya Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, mungkin itu banyak beberapa teman-teman yang sudah membuat poster mengenai ragam budaya Indonesia. Teman-teman semua berkelompok sudah hebat semuanya, sudah berkreasi semuanya. Usari beri tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih anak-anak untuk tugas kelompok hari ini. Silakan lembar kerja kelompok dikumpulkan ke Bu Sari. Nanti boleh dipasang di dinding kelas anak-anak untuk aturan membuat poster keberagaman. Nanti setelah mencari nilai, silakan anak-anak boleh ditempelkan di kelas masing-masing. Oke, sampai materi ini, apakah anak-anak ada pertanyaan? Semua sudah jelas? Sudah. Oke. Kesimpulan pada hari ini adalah mengenai keberagaman adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dan jaga. Islam mengajarkan kita untuk
walaupun miskin, walaupun kaya, walaupun titelnya sudah tinggi, kita saling menghormati sesama. Dengan menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai, kita dapat berdampingan dengan damai dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Ya, oke, teman-teman. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, Utari tanya sekali lagi. Adakah pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, mana semangatmu? Masih semangat ya anak ya. Oke, selain tugas kelompok, Utari juga ada tugas individu, tugas refleksi. Nanti tugasnya anak-anak hanya memberi centang, iya atau tidak saja. Anak-anak? Oke. Sudah di akhir pembelajaran. Kasih nama ya. Kasih nama boleh. Ini jadi menurut pendapat anak-anak masing-masing. Ya. Menurut pendapat anak-anak. Ya, silakan diberi nama. Kelas 4. Ya, tugas refleksinya. Jadi tugas individu. Refleksi peserta didik. Nah, ini menurut anak-anak sendiri-sendiri. Apakah kamu selalu menghargai teman yang memiliki agama berbeda? Dan sebagainya. 1 sampai 5. Sudah? Yang sudah dikumpulkan Utari. Yang sudah dikumpulkan Utari. Ya, ya. Oke, selesai. Sip.
belajar di minggu depan mengenai usia balik. Jadi mohon anak-anak, tolong anak-anak semua masuk sekolah karena minggu depan diajari materi Busari baru, materi usia balik. Paham? Oke. Sudah tidak ada pertanyaan anak-anak? Berhubung waktu pelajaran agama sudah selesai, maka dari itu anak-anak diharapkan mengetahui dari kitab keberagaman. Kalau anak-anak yang berbeda agama tetap kita berteman. Nah, kita harus berteman. Yuk kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan dalam bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya anak-anak untuk pelajaran hari ini. Anak-anak senang apa boten? Dengan diajarkan materi baru senang apa tidak? Sudah paham atau belum? Tolong ya tetap dipraktekkan, harus saling menghargai. Dengan siapa? Dengan teman. Ya, itu anak-anak. Mungkin dari Bu Sari cukup sekian. Apabila Bu Sari ada kesalahan, tutur kata yang belum benar, materinya masih belum paham, minggu depan anak-anak boleh bertanya sebelum Bu Sari menerangkan usia balik. Jadi sebelum Bu Sari memaparkan materi yang baru, materi yang belum kemarin dipahami anak-anak, dicatat. Kemungkinan di rumah baru bertanya, tadi apa tuh? Bu Sari tadi menyampaikan apa toh? Kok aku belum jelas toh? Kok aku belum bisa toh? Boleh ditanyakan sama Bu Sari, dicatat, ya? Itu anak-anak. Terus kemudian pesan Bu Sari, tolong anak-anak sudah besar semuanya, sudah bisa menerapkan sikap toleransi, sikap tasamuh di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ya. Jadi anak-anak juga harus diterapkan di mana-mana. Walaupun di rumah tidak ada bu guru yang mengawasi, harus bersikap yang baik. Toleransi atau tasamuh itu perilaku yang baik atau tidak, Nak? Yang baik. Perlu diajarkan